kalian baik-baik saja ya? Apakah kamu pernah merasa suasana di sekitar kamu itu bisa mempengaruhi perasaan dan mood kamu? Kalau iya, tenang, aku juga kok. Aku juga sering merasa seperti itu. Tapi tahukah kalian, di sekeliling kita itu sebenarnya penuh dengan energi, apalagi orang-orang di sekitar kita, mereka memiliki energinya masing-masing dan energi itu bisa menular loh. Jadi ketika kita disekelilingi oleh orang-orang yang memiliki energi positif, kita juga jadi ikut-ikutan positif, jadi termotivasi, jadi kita lebih senang ya, mood kita juga baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita disekelilingi oleh orang-orang yang memiliki energi negatif, tentu kita juga akan terbawa energi tersebut. Nah, hal ini sebenarnya wajar kok. Kenapa? Manusia cenderung menyerap energi itu dengan mudah. Ya, kita menyerap energi-energi di sekitar kita, ya, suasana di lingkungan kita itu cepat banget nyerapnya. Ya, jadi penting banget kita memilih lingkungan atau teman-teman yang memiliki energi positif atau ya disebutnya ya orang yang baik lah ya daripada orang yang kurang baik. Seperti itu ya. Kenapa? Jadi kita bisa lebih enjoy dan kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik tentunya. Tetapi tahukah kamu, ketika kita berada disekelilingi oleh orang-orang yang memiliki energi negatif atau ya bisa dibilang orang-orang yang kurang baik, ya ini memiliki dampak yang tertentu. Dan ini dia beberapa dampak tersebut. Yang pertama, terpengaruh perilaku negatif. Ketika lingkungan kamu yang negatif, kamu jadi terpengaruh dengan perilaku-perilaku negatif tersebut. Misal, ya kamu sebenarnya bukan perokok, ya kamu nggak merokok. Tetapi ketika kamu terjun ke lingkungan yang perokok, ke teman-teman yang perokok, lambat laun kamu juga akan mencoba, wah penasaran nih, emang rasanya kayak gimana sih bro, gitu kan. Jadi coba gitu ya, sehari 2 hari coba, lama-lama jadi apa? Jadi habit. Dan habit itu susah banget dihilangin. Coba kalian, ya mungkin kalian sudah pernah mencoba untuk mengubah seseorang bukan ngerokok lagi gitu ya. Jangan ngerokok lagi deh, itu kan bahaya buat kesehatan gitu, nggak ada gunanya lo ngerokok gitu kan. Dia susah banget. Mau pacar kalian, suami kalian, atau siapapun yang dekat sama kalian, itu susah banget. Ya, mau cowok cewek itu sama aja, susah banget untuk dihilangi kebiasaan merokok seperti ini. Ya, terus kayak misalnya kamu baru masuk ke lingkungan negatif gitu ya, kamu tidak merokok, sebenarnya kamu nggak merokok. Tetapi sebagai cowok ya kan, teman-teman kamu bilang pengecut banget sih nggak merokok. Elah masih kayak gitu aja kayak cewek gitu. Nah, sebagai cowok kan punya harga diri gitu ya, punya sesuatu yang gengsi gitu ya. Kenapa gengsi kamu nggak dibuat sih ke hal-hal yang baik ya? Karena gengsi ini kamu kayak elah, enggak aku nggak kayak cewek gitu kan, mau coba gitu. Jadi akhirnya lama-lama jadi ikut, ya kamu jadi terpengaruh, ya kamu menyerap energi negatif tersebut, ya ngerti ya? Terus misalnya ada lagi nih, yang tadinya kamu tuh nggak minum alkohol, terus nggak mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, tau lah ya obat-obatan terlarang seperti apa. Nah, ketika kamu berada di lingkungan yang seperti itu, orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan atau minum alkohol, kamu jadi ikut-ikutan, kamu jadi mencoba, kamu jadi ingin tahu. Nah, sebenarnya manusia itu kan cepat banget ya, penasaran cepat banget, orangnya kepo gitu ya. Tapi masalahnya, kebanyakan dari kita adalah salah untuk memanfaatkan rasa penasaran yang ada di diri kita untuk kepo sama hal-hal yang sebenarnya harusnya ke positif. Tapi kita tuh lebih cepet kepo sama hal-hal yang negatif, sama orang-orang yang tertentu gitu ya. Jadi kayak kepo. Nah, keponya ini salah gitu kan. Kalian jadi kepo, penasaran, teman-teman tuh masa minum alkohol, aku nggak minum alkohol sih. Kayak gimana sih rasanya gitu kan. Terus kayak, itu obat apa? Penasaran, dicoba gitu ya. Jadi kayak ibaratnya gini ya. Sejernih-jernihnya kamu di tempat itu, ya sejernih-jernihnya air. Kalau kamu misalnya air gitu ya, ada kotoran, ya air itu juga jadi berkotor jadinya. Jadi kotor, nggak bersih lagi, nggak jernih lagi. Ya ngerti ya, mau sejernih apapun kamu, kalau ada masuk kotoran, ya itu airnya jadi kotor lagi, ya gitu ya. Yang kedua, menormalisasi perilaku negatif, di mana proses yang kamu anggap itu nggak biasa, kamu anggap itu ya tidak normal gitu ya, tidak umum. Lambat laun kamu akan merasa hal itu seperti hal biasa, hal itu seperti hal umum, dan kamu menormalisasikan hal tersebut. Misal gini deh, yang sebelumnya kamu tuh nggak pernah ya, walaupun pernah ya jarang banget. Untuk apa? Untuk berkata kasar, untuk berkata kotor, untuk berkata-kata yang negatif. Tapi ketika kita bertemu lingkungan yang memiliki energi negatif, ketemu teman-teman yang negatif ya, kurang baik ya maksudnya gitu ya,
kamu jadi ikut-ikutan. Kayak misalnya nih, aku juga shock pada saat itu ya, ke kampus. Abis itu kok teman-teman aku kok ngomongnya tuh loncer banget gitu ya. Loncer itu adalah kayak nggak disaring gitu omongannya gitu ya, loncer. Kenapa sih gitu ya? Kenapa kalian yang aku pikir orang-orang kampus tuh wah mindsetnya udah bagus sih sebenarnya gitu ya. Orangnya mungkin udah dewasa gitu ya. Orangnya udah ya berpendidikan gitu kan. Tetapi kok mulutnya tidak berpendidikan? Itu yang sebenarnya aku juga kaget pada saat itu. Ya kayak kok dia bisa ya berkata seperti itu ya. Padahal dosen ada di depan, dia ngomong seperti itu kan wow gitu kan. Walaupun mungkin kayaknya dosennya nggak kedengeran karena memang dia ngomong di belakang. Tapi aku kan kedengeran. Ya aku kedengeran, jadi aku kaget gitu ya. Mungkin kamu juga pernah ya seperti itu. Kayak teman-teman kamu tuh biasa banget untuk ngomong kasar, untuk ngomong kotor, untuk ngomong negatif gitu ya. Kenapa sih hal seperti itu disebut normal gitu ya? Ketika kamu berada di sekitar teman-teman kamu yang seperti itu, lambat laun kamu juga akan ikut loh. Kamu juga akan ikut dan apa? Menormalisasikan hal seperti itu. Kayak udah biasa dia ngomong seperti itu. Udahlah dia udah biasa seperti itu gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya negatif, mulut-mulut yang kata-kata yang negatif itu jadi hal normal, jadi hal umum, ya jadi hal biasa untuk kamu nantinya. Terus misal, ini pasti sering banget ya, mungkin di tempat-tempat kamu ada, tapi aku memang jarang keluar dari rumah, jadi ya aku nggak tahu mungkin lingkungan di luar seperti apa, tapi yang aku tahu adalah berita-berita, ya kayak misalnya gini deh, ya kamu masuk ke lingkungan yang ngelihat orang pacaran, ini baru pacaran dan ini biasanya ya remaja gitu ya, umur-umur yang masih labil gitu ya, pacaran sangat romantis sampai-sampai ada yang berhubungan badan seperti ya dia sudah sah gitu padahal masih pacaran. Itu kan nggak boleh ya, itu kan nggak boleh, asusila ya, kalian berbuat asusila. Tetapi ada loh sekelompok orang atau di lingkungan tersebut ya, lingkungan-lingkungan yang memiliki energi negatif itu menormalkan hal tersebut. Kayak udah biasa, ya biasalah anak muda gitu ya, masih mengenal cinta gitu. Kenapa sih menormalisasikan seperti itu? Kenapa kamu tidak untuk ya bilang gitu, hal itu tidak boleh gitu ya? Kenapa? Karena kamu kalah suara. Ya, mereka itu punya kuantitas, kamu punya kualitas. Ketika kamu punya kualitas masuk ke kuantitas, ya kalah kamu. Yang bagus apa? Keluar dari situ. Nanti aku bahas ya beberapa hal yang kalau ceritanya kamu sudah terjerumus, ya kamu harus memiliki beberapa hal yang nanti aku sebutkan, nanti aku kasih tahu gitu ya. Ya, jadi kayak kamu tuh kayak di lingkungan atau di suatu ya kampung atau suatu kota gitu ya, kayak normal. Biasa itu mah orang pacaran yang masa romantis itu gitu ya. Sampai yang kayak udah biasa banget pacaran mah, berhubungan badan tuh biasa gitu. Kenapa sih menormalisasikan seperti itu gitu ya? Kayak entahlah. Yang ketiga, kehilangan pendirian. Pendirian itu kan identitas kamu ya sebagai individu, sebagai manusia yang memiliki keyakinan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang kamu anut. Seperti nih, kamu misalnya ya sebelum masuk terjerumus di tempat-tempat yang memiliki energi negatif atau orang-orang yang kurang baik, kamu sebenarnya punya pendirian, aku nggak mau merokok. Ya ini khusus untuk cowok cewek ya, karena cewek banyak gitu ya. Aku punya pendirian nggak mau ngerokok. Aku punya pendirian nggak mau minum alkohol, gitu ya. Aku punya pendirian tidak mau melakukan hal-hal yang negatif. Itu pendirian, ya. Tapi ketika kamu terjerumus, pendirian itu bisa hilang lama-lama, terkikis lama-lama, ya. Karena kamu ingin mencoba lah, kamu melihat itu hal normal lah, hal yang biasa lah, hal yang umum lah. Terjerumus kamu, coba, ya udah, pendirian kamu jadi hilang lama-lama. Oke, kayak misalnya kamu punya pendirian kayak aku nggak mau buang-buang waktu aku untuk nongkrong-nongkrong yang nggak jelas, yang hanya untuk membuang-buang waktu, gitu ya. Jadi kamu lebih fokus ke karir, ya pendidikan atau hal-hal yang membuat kamu tuh bermanfaat untuk kamu dan orang-orang sekitar kamu, termasuk orang tua atau keluarga kamu, ya. Tapi kalau kamu terjerumus, di mana kamu menyerap energi negatif seperti itu, ya kamu bisa kena. Pendirian kamu lambat laun bisa hilang. Ya, jadi percuma kamu punya pendirian yang kuat, tapi kamu lama gitu terjerumus di lingkungan yang memiliki energi negatif, ya, memiliki norma-norma yang tidak sehat atau tidak etis mendominasi. Lambat laun kamu akan ikut, oke? Lambat laun kamu akan ikut dan bisa menjadi sulit untuk memegang pendirian kamu. Ya mau sekuat apapun kamu, kalau kamu masih terjerumus di situ, energi negatif akan mempengaruhi kamu, ya, oke?
Nah, sekarang bagaimana sih ketika kamu sudah terlanjur ya kecemplung, kamu sudah basah gitu ya ke lingkungan yang memiliki energi negatif atau orang-orang sekitar kamu yang kurang baik. Nah, ini dia beberapa cara yang menurut aku itu bagus ya, baik untuk kamu coba. Silakan kamu coba ya, oke? Yang pertama, mulailah ciptakan batasan dan jaga jarak. Ya, kamu harus buat yang namanya batasan dan jaga jarak. Kayak misal sehari, ya, kamu bisa seharian, atau bisa setengah hari, atau bisa 5 jam, 4 jam di lingkungan yang seperti itu, di teman-teman yang negatif seperti itu. Ya, mulailah menciptakan batasan, mulailah menciptakan jarak. Entah dari komunikasi, entah dari kamu jadi nggak nongkrong lagi sama mereka, gitu ya. Yang mungkin yang tadinya 5 jam jadi 1 jam. Ya, yang tadinya 1 harian setengah hari gitu, nggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau memang kamu udah terlanjur basah, memang kamu emang udah susah gitu ya, pelan-pelan tapi pasti. Ya, jangan kayak udahlah, udah lewat lah sejam lah, nggak apa-apa lah. Nah, salah kamu. Ya, kamu mau berubah atau enggak? Kamu mau keluar dari zona itu atau enggak? Kalau kamu mau berubah, ciptakan batasan dan jaga jarak. Ya, oke? Ya misalnya kamu sering komunikasi, sering WA di grup segala macam, udah. Ya, lambat laun kamu hilang dari grup itu. Dan abis itu ya kamu keluar dari grup itu. Karena nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya kamu berada di zona-zona negatif yang seperti itu yang memiliki energi-energi negatif. Yang kedua, kunci pendirian. Nah, apa maksudnya kunci pendirian? Ketika kamu yang tadi aku sebutkan ya dampak-dampaknya yang negatifnya itu kan kehilangan pendirian kamu, ya. Oke, kamu kehilangan pendirian kamu. Setelah kamu kehilangan pendirian kamu, ciptakan pendirian baru. Ya, buat pendirian baru. Aku tidak mau merokok. Aku tidak mau mencoba hal-hal yang negatif lagi. Aku tidak mau berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, berkata-kata yang tidak pantas, gitu ya, berkata-kata yang tidak negatif. Aku punya pendirian. Ya, aku punya pendirian ke dalam diri aku. Setelah kamu menciptakan pendirian kamu lagi, kunci pendiriannya. Gembok dinding tebal-tebal pendirian kamu, ya, di dalam hati kamu. Jadi ketika kalian dikelilingin orang-orang yang memiliki energi negatif, kalian nggak gampang terpengaruh karena kalian punya kunci dan punya tiang-tiang yang tebal. Ya, ketika kayak misalnya gini ya, ini tembok dan ini pintu yang udah kamu kunci. Energi negatif yang masuk, ya nggak bisa masuk. Dia kayak begini, ya balik lagi. Jadi balik lagi, ya paham ya, ilustrasinya seperti itu ya. Jadi ketika kamu sudah menciptakan pendirian baru lagi, kamu sudah berjanji sama diri kamu menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya, kunci pendiriannya. Bangun tembok diri kamu, ya. Jadi ketika orang mau negatif seperti apapun, kamu nggak terpengaruh, ya. Kamu nggak terpengaruh lagi, kamu nggak ikut-ikutan lagi, dan kamu tidak gampang menyerap energi tersebut. Oke, kamu nggak gampang terserap, ya. Yang ketiga, temukan lingkungan yang positif. Misal, yang kayak tadi ya, teman-teman aku yang di kampus di belakang gitu ya, itu berkata-kata yang negatif dan berkata-kata kotor, ya kasar gitu ya. Kamu ya jangan berteman sama dia, itu aja. Ya, kamu jangan ikut cycle dia, tapi kamu harus menciptakan atau kamu ikut dalam sekelompok orang yang memiliki energi yang positif gitu ya. Oke, misalnya kamu sebelumnya masuk ke cycle dia gitu ya. Ya udah, kamu pelan-pelan keluar. Ya, aku bilang yang pertama ya, ciptakan batasan dulu. Ciptakan batasan dulu, lama-lama hilang. Ya udah, kamu masuk nimbrung sama orang-orang yang positif, sama orang-orang yang kita serius gitu ya, kuliah gitu, atau di tempat kerja. Ya, kamu udah kurangin orang-orang yang cuman ngegosip, cuman ngerendah-ngerendahin orang gitu. Udah, coba keluar, masuk sekumpulan tempat kerja kamu yang positif. Kalau memang nggak ada yang positif di kantor kamu, jadilah orang yang positif. Jadi dirimu yang positif. Ya, misal orang-orang lagi pada diskusi apalah, ngomongin orang segala macam, udah kamu di kantor aja diem. Ya, kamu di meja kamu diem. Kamu denger YouTube, podcast, atau kamu main TikTok, terserah. Yang penting keluar dari zona seperti itu. Ya. Oke ya, jadi paham ya seperti ini ya. Jadi ciptakan atau ya kamu masuk ke lingkungan yang positif. Jangan malu, jangan merasa aku mau orangnya udah negatif, aku mau orangnya gagal, aku mau orangnya kotor, aku mau orangnya negatif. Enggak, ya enggak. Kamu bisa berubah kok, kamu bisa berubah dan temukan lingkungan-lingkungan yang bisa menerima kamu. Ya, setelah kamu diterima di lingkungan seperti itu yang memiliki energi positif, jangan pernah kembali dan jangan pernah kembali lagi ya ke energi-energi yang negatif gitu. Dan jangan pernah kamu mengecewakan lingkungan-lingkungan yang positif. Ya, karena sangat jarang di zaman sekarang memiliki teman-teman yang memiliki minat, tujuan, dan punya ya kebaikan-kebaikan tertentu. Gitu ya. Oke? Jadi kamu ketika kamu ngerasa aku mau udah gagal lah, aku mau udah negatif, enggak. Siapa bilang
kamu berhak kok. Ya ayo, keluar dari situ, nggak ada kata terlambat. Kalau kamu terusan berkata kayak aku terlambat, aku mah nggak pantas di lingkungan positif, siapa yang bilang sih? Nggak ada yang pernah bilang seperti itu. Kamu aja yang bilang seperti itu. Yuk keluar, ya. Oke, temukan lingkungan yang positif, ya. Dan ciptakan kualitas hidup yang lebih baik lagi untuk kamu ke depannya. Yang keempat, jadilah orang yang berguna. Ketika kamu sudah berada di lingkungan yang positif, jadilah orang yang berguna. Ya, promosikan kebaikan kamu. Kamu ajarkan kepada orang-orang ya di sekitar kamu yang penasaran atau yang usia-usia labil seperti remaja yang mau ke dewasa, kan labil tuh ya. Kamu bilang, jangan seperti ini ya. Aku pernah loh di posisi seperti ini. Yang kamu ajarkan, ya kamu sebar ilmu kamu. Yang, jangan ke situ. Aku sudah mendapatkan dampak-dampak dari negatif dari orang-orang yang aku bersama orang seperti itu yang negatif gitu ya. Jangan, gitu kamu jangan coba-coba ngerokok. Ya susah banget loh untuk yang lagi ngerokok, dan itu buang-buang duit dan kesehatan kamu juga terganggu gitu ya. Jangan terlalu banyak minum alkohol lah, jangan coba-coba mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang ya, kamu nanti akan kena dampaknya. Nah, kamu ya sharing, iya betul, sharing, kamu sharing hal-hal yang yang dampak-dampak negatif sebelumnya ya, kamu ya sharing sama orang-orang tersebut ya, kamu tebar ilmu kamu ya, kamu jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, selain kamu berdampak dan berguna nanti sama orang lain, temani dan ya dukung orang-orang yang sekarang lagi di posisi yang sebelumnya kayak kamu. Kayak itu, kayak misalnya dia masih di lingkungan negatif, kamu dukung, ayo keluar, yuk belum terlambat kok gitu. Aku juga dulu mikirnya terlambat, tapi aku bisa kok. Kamu bisa lihat aku sekarang gitu ya. Kamu jadi bermanfaat untuk orang lain. Kamu jadi bisa sharing hal-hal yang baik. Ya, dan jangan lupa dekatkan kepada Tuhan. Ya, karena kepada Tuhanlah kamu punya pendirian yang kokoh sekokoh-kokohnya. Ya, oke. Jadilah orang yang berguna untuk orang lain. Oke, jadi itulah 4 hal yang sebenarnya kamu harus terapkan ya. Cobalah terapkan. Ya, kalau kamu mau seperti itu, ya itu ada di tangan kamu. Kalau kamu masih mau tetap di lingkungan yang negatif atau orang-orang yang negatif, terserah kamu. Iya, hidup itu pilihan. Nah, pilihan kamu tergantung diri kamu. Kamu mau menciptakan lingkungan yang positif atau kamu mau terjerumus seperti itu, terserah. Ya, tapi aku harap kamu keluar. Oke, ciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan itu berpengaruh sama kita. Karena kita tuh gampang menyerap energi di sekeliling kita. Ya, ciptakan lingkungan yang positif dan meningkatkan kualitas hidup kamu dan orang-orang sekitar kamu. Percaya atau tidak, kalau kamu sudah terjerumus di lingkungan yang memiliki energi negatif, ketika kamu sudah nyemplung gitu ya sama kelompok atau teman-teman kamu yang kurang baik, itu susah banget keluarnya ya. Kayak misalnya kita berada di lingkaran setan gitu ya, susah banget untuk keluarnya, butuh pengorbanan apapun itu untuk keluarnya ya. Oke, itu susah banget karena kamu menormalisasikan sesuatu hal seperti itu, kamu jadi habit ya, udah jadi ke bawah. Habit itu susah banget loh untuk dikeluarinnya gitu ya, untuk dirubahnya. Ya, jadi ketika kamu terjerumus seperti itu, anggap aja kamu udah di lingkaran setan yang sulit banget untuk keluar. Ya, oke. Jadi teruslah mencari lingkungan yang positif. Kalau tidak ada lingkungan positif di sekeliling kamu, jadilah orang satu-satunya yang menjadi positif. Ya, karena itu juga berdampak untuk kamu. Ya, untuk nanti kamu berkeluarga, untuk punya anak. Masa kamu mau anak-anak kamu terjerumus di lingkungan yang negatif seperti itu? Kan enggak. Mulailah dari diri kamu dulu. Ya, keluarlah. Atau orang-orang yang belum terjerumus, ya jangan kalian coba-coba dan jangan kalian penasaran. Udah itu aja, jangan kalian penasaran cukup aja soal ilmu agama, soal ilmu pendidikan, soal hal-hal mengembangkan diri, saham itu apa, bagaimana sih caranya buat YouTube, bagaimana sih caranya belajar dengan baik, bagaimana sih caranya untuk bisa bahasa Inggris. Oke, jangan berada di lingkungan memiliki energi yang negatif. Ya, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe. Bye-bye.